Oke, selamat datang di channel gue, Siniar Belasan Menit. Gue hari ini mau ngomongin social commentary. Jadi kalau misalkan lu lihat di channel gue ini, gue ada banyak playlist ya. Ada social commentary, ada rahasia umum, ada cinta, ada politik, terus juga ada curhat. Nah, lu bisa tonton playlistnya di semua itu. Kalau lu mau nonton soal cinta, lu tinggal klik aja playlist cinta. Lu tinggal geser kanan kanan gitu kan, nanti ada playlist. Kalau mau nonton politik, lu bisa dengerin gue soal ngomongin soal politik. Lu bisa langsung klik aja politik, nanti ada banyak video-video gue di situ yang ngomongin soal politik. Nah, hari ini gue mau ngomongin soal betapa irinya gue terhadap dunia luar ketika gue lagi sekolah, ketika gue sekarang bahkan. Atau gini aja, kita simpelnya gue ambil cerita ini ketika gue lagi sekolah. Ketika gue lagi sekolah kelas 2, kelas 3 SMA, itu di Kerawang, SMK Kerawang lah ya, gue nggak bisa nyebut. Di situ ya gue banyak nunggak, nunggak apa namanya? Gue benerin dulu ya. Gue nunggak banyak SPP dan segala macemnya. Terus juga, ini sebentar, oke. Ya gue nunggak SPP dan segala macemnya lah. Terus bokap gue biasa aja, orang biasa, bahkan kacau gitu hidupnya. Nyokap gue juga sama, manusia biasa aja, nggak ada pangkat, nggak ada segala macem, ibu rumah tangga. Plus bokap gue juga nggak punya pangkat, nggak punya jabatan segala macam kayak gitu. Nah, gue punya beberapa temen yang membuat gue iri gitu. Kadang bikin gue iri banget gitu, kadang bikin gue sebel, bikin gue kesel gitu, karena mereka ini punya sosok kayak pelindung. Terus kedua lagi pembantu gitu, bukan pembantu dalam arti ART, bukan kayak gitu ya, tapi pembantu kayak membantu anaknya gitu, dalam hal finansial dan segala macamnya. Tapi intinya di sini gue tuh mau ngomongin soal privilege yang mereka dapetin luar biasa gede gitu. Kayak contoh, ini gue ambil contoh ketika SMA kelas 3, ketika mau lulus, pertanyaan terbesar semua orang di situ adalah kita mau kerja di mana? Lu mau kerja di mana? Lu mau kerja di mana? Lu mau kerja di mana? Atau pertanyaan diubah jadi lu mau kuliah di mana? Kuliah di mana? Kuliah di mana? Gue kerja di mana aja udah nggak kebayang gitu kan. Gue ditanya kuliah di mana, boro-boro kerja aja udah gak kebayang, apalagi kuliah yang harus pakai biaya. Kerja yang gak pakai biaya aja gue nggak kebayang, kuliah pakai biaya apalagi itu, maksud gue. Nah, sayangnya di Kerawang, seperti yang gue bilang kemarin di playlist rahasia umum atau social commentary gitu, gue bilang gue bikin judul video tentang sogok menyogok pekerjaan. Nah, di situ gue bilang di Kerawang ini banyaknya adalah orang-orang yang menyogok kerja gitu. Artinya butuh modal di awal untuk bisa kerja. Artinya lu harus punya uang 5 sampai belasan juta biar lu bisa dapat kerja. Gue tadi bilang kerja aja kan nggak pakai uang kan. Itu aja gue nggak bisa mikirin ya gitu. Apalagi kuliah yang pakai biaya, pakai uang. Sekarang gue dihadapin dengan satu permasalahan besar, yaitu adalah tentang banyak banget orang yang kerja dengan cara nyogok, dengan cara nyuap, dengan pakai orang dalam, dengan pakai uang. Apalagi itu, gue nggak bisa kebayang gitu gimana caranya gue bisa kerja. Nah, permasalahannya yang lebih kacaunya adalah tentang teman-teman gue ini yang punya privilege. Ada yang punya privilege, dia walaupun dia kacau gitu ya di SMA-nya sama kayak gue gitu ya, tukang rokok, tukang mabok, terus segala macemnya, nakal lah ya. Dia punya privilege, terus dia kuliah di Sumatera sana gitu. Terus satu lagi kuliah di Bali. Terus satu lagi kuliah di Jakarta. Terus satu lagi nyogok gitu, kerja di perusahaan yang besar yang akhirnya bisa dia beli mobil dan segala macamnya. Terus satu lagi nyogok kerja aja gitu di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang biasa aja gitu. Intinya pada nyogok, pada punya privilege, pada punya uang, pada punya modal utama untuk bisa hidup setelah keluar dari persekolahan. Nah, gue kebingungan. Gue udah mah gak punya modal hidup untuk setelah ini gitu. Setelah sekolah udah beres, gue bingung gitu mau kuliah juga
harus pakai biaya. Intinya kebingungan gue tuh ada di satu gitu, finansial. Nah orang-orang ini yang gue ceritain ini teman-teman gue nih, yang kuliah di di Bali, yang di Sumatera, yang di Jakarta, yang di Bandung, yang jadi polisi, yang TNI dan segala macamnya. Mereka semua punya privilege. Orang tuanya seenggaknya punya jabatan, orang tuanya seenggaknya punya uang, dan bisa bikin hidup mereka kasarnya aman gitu maksud gue. Nah gue ada di posisi kebingungan sekali gitu. Sekarang gue dihadapin permasalahan, walaupun itu udah masa-masa tersebut udah berlalu, dan akhirnya gue menentukan keputusan gue sendiri untuk bisa ninggalin Kerawang dan gue pergi ke Bandung di sini. Terus gue kerja di sini, terus gue hidup mandiri di sini tanpa bantuan siapapun, kasarnya gitu ya. Tapi pada akhirnya kenyataannya gue dihadapkan lagi oleh satu permasalahan, yaitu adalah tentang privilege lagi dan lagi dan lagi. Sebelumnya teman-teman gue, sekarang privilege yang paling utama adalah puncak dari negara Indonesia, yaitu adalah presiden. Anak presiden tentu aja privilege. Kalau gue jadi anak presiden, gue harus mengakui diri gue sendiri kalau gue adalah punya power gitu. Gue punya power privilege yang benar-benar kuat. Orang biasa, teman-teman gue aja yang kayak tadi punya bapaknya jabatan TNI dan Polri, bisa naik juga jadi TNI gitu kasarnya, itu kan karena privilege. Nah, sekarang lu bayangin, lu jadi anak presiden dan lu betapa besarnya privilege tersebut. Dan sekarang privilege tersebut nggak diakuin sama si anaknya, tapi dipakai privilege tersebut menjadi bahan utama atau modal utama untuk dia bisa jadi cawapres. Dimuluskan jalannya semuanya, dari wali kota dia dibantu, dari permasalahan di kota tersebut dibantu, cuma megang 6 kecamatan, terus menang 80% ketika pemilu di pilkada di Solo. Terus itu juga kan karena bapaknya, intinya maksud gue. Nah privilege ini tuh bener-bener nikmat menurut gue. Nah ketika setelah di Solo dibantu-bantu dan segala macamnya, dia langsung belum 5 tahun dia langsung jadi cawapres dengan membuat Mahkamah Konstitusi kita hancur dan berantakan demi memuluskan anak ini, demi privilege anak presiden. Sekarang udah mulus jalannya jadi cawapres, jadi cawapresnya Prabowo. Anjing, Prabowo gila. Betapa privilege-nya tersebut gitu. Walaupun mungkin Prabowo sendiri nggak mengakui atau apa segala macam gitu ya, bukan maksud dia ngambil si anak presiden itu, bukan maksud dia untuk bisa kerja sama, tapi untuk ngambil suara, tapi untuk memuluskan jalan dan segala macamnya. Abis itu bisa cuti dari jabatan, harusnya berhenti dari jabatan, tiba-tiba bisa cuti dari jabatan, kan aneh gitu. Itu adalah privilege yang didapatkan oleh anak presiden. Satu lagi anak presiden satu lagi udah bisa megang partai sekarang. Belum sama sekali sekolah partai gitu kasarnya, tiba-tiba 2 hari jadi partai, jadi di partai tiba-tiba jadi ketua umum gitu, kan aneh. Intinya itu semua privilege, dan gue sekarang lagi dihadapkan oleh privilege orang lain lagi untuk kesekian kalinya di hadapan muka gue. Dan sayangnya itu adalah di puncaknya negara Indonesia ini gitu. Setelah gue kasarnya trauma nggak trauma sih, maksud gue sebel sama orang-orang yang punya privilege. Sekarang gue dihadapkan dengan satu privilege yang bener-bener tinggi powernya. Capek banget sebenarnya gue lihat ini. Maksud gue, kenapa sih kita semua bisa nggak sih gitu loh hidup tanpa privilege gitu, kayak gue, kayak teman-teman yang lain, hidup apa adanya tanpa privilege, berusaha dengan diri sendiri, berdikari, mandiri, tanpa harus dibantu oleh orang lain, tanpa harus dibantu oleh bapak kita sendiri, tanpa harus dibantu oleh nyokap kita sendiri. Walaupun mungkin memang hak kita untuk bisa dibantu oleh orang tua, tapi harus gue akuin privilege itu nyebelin dan menganjing. Gue harus sensor ini, tapi ya emang anjing.
Mungkin ya seperti yang lu tahu, gue juga memang iri aja gitu, emang iri, emang dengki gitu kasarnya, emang inilah gue gitu, gue cuma iri aja, gue cuma iri aja, nggak ada hal lain kok. Gue iri karena gue mau seperti lu, gue pengen gue punya kemudahan seperti yang lu punya, privilege, uang, finansial, kewenangan, kekuasaan, apalagi memuluskan jalan untuk ego masing-masing, ego sendiri. Ya udahlah, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit.